Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du, jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini bersama kembali kita akan mengkaji tentang permasalahan bagaimana seharusnya seorang hamba itu memurnikan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah terlepas dari jerat-jerat kesyirikan. Dia bisa mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan dia menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah, jauh daripada jerat-jerat kesyirikan. Kita berbicara di sore hari ini ya, masih berkaitan dengan ucapan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, atau mungkin bisa mengurangi kualitas dari tauhid seseorang. Di bab ke-52 dalam kitab Tauhid ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan manusia melainkan hanya untuk mengesahkanku dalam ibadah. Di bab ke-52 ini kita berbicara tentang ucapan seseorang, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Dia berdoa tapi menggantungkan doanya dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma irhamni in syi'ta, liya'zimi al-mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu kalau berdoa kepada Allah ya, mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak ya. Tapi orang kalau berdoa itu bulatkan tekadnya ketika berdoa, karena tidak ada satupun yang dapat memaksa Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan lafaz. Apa tambahan lafaznya? Wal yu'azzimir raghba fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah seseorang ketika dia berdoa, ketika dia bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia membesarkan raghbahnya, harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besarkan pengharapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah ketika memberikan
sesuatu kepada makhluk tidak merasakan keberatan sama sekali. Masyarakat muslimin, ibu-ibu, kaum muslimat, dan pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang masalah doa, berbicara tentang adab-adab di dalam berdoa. Pembahasan ini dibahas dalam Kitabut Tauhid. Titik fokusnya adalah bagaimana adab kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena di antara tanda sempurnanya tauhid seseorang, di antara tanda tingginya tauhid seseorang, dia beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta, pemilik alam semesta. Maka mulai dari beradab tak kala dia menyebut nama Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut syariat Allah, menyebut aturan-aturan Allah, menyebut tentang kitab dan utusan-utusan Allah, dan seterusnya. Di antara tingginya tauhid seseorang adalah dia bisa beradab kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu merupakan konsekuensi dari tauhid seseorang. Apa maksudnya beradab kepada Allah dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah? Sebelum kita berbicara bagaimana adab berdoa atau adab meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, perhatikan bagaimana seseorang ketika dia ada hajat sama sesama manusia. Dia datang dengan tutur kata yang lembut, dengan pakaian yang sopan, dengan bahasa yang baik, dipilih diksi dan redaksi yang terbaik. Dia datang meminta sesuatu kepada raja, kepada presiden, kepada penguasa atau manusia, tentunya akan memberikan dan memperhatikan masalah adab ketika minta sama-sama manusia. Bahkan tak jarang kita lihat beberapa instansi, beberapa lembaga, itu terkadang kala kita ingin minta sesuatu dari mereka, itu harus ada prosedur yang harus kita lalui. Di antaranya ada yang meminta proposal. Nah, proposal dibikin dengan bahasa yang dipilih kata-katanya, kata-kata yang beradab. Ini ketika kita minta sesama manusia. Maka tak kala kita meminta kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin Nas, Ilahin Nas, hendaklah kita lebih beradab lagi kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Terlebih doa itu kan ibadah. Doa itu ibadah, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah. Nabi kita SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minat du'a." Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minat du'a. Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah daripada berdoa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka tak kala kita berdoa kepada Allah, di antara adabnya, mintalah tanpa keraguan. Ketika berdoa, mintalah kepada Allah tanpa keraguan. Apa contoh ucapan yang penuh dengan keraguan? Atau ada keraguan di dalam? Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkehendak. Seakan-akan dia berkata, kalau Engkau tidak mengampuniku, tidak memberi rezeki kepadaku, tidak merahmatiku, ya enggak mengapa. Kita ini manusia harus sadar, tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah ingin berbuat sesuatu atau tidak ada satupun manusia yang bisa memaksa Allah Tabaraka wa ta'ala. Yaf'alu lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Dan sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita, apapun itu. Sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Makanya dibawakan hadis dalam bab ini, dalam bab kita ini adalah persabdaan Nabi SAW, kalau berdoa, kata Nabi, jangan mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak, tidak boleh. Liya'zimil mas'alah, kata Nabi SAW, hendaklah dia bulatkan tekadnya ketika berdoa, ketika minta sama Allah. Fa inna allaha la mukriha lahu. Enggak ada yang bisa maksa Allah, enggak ada yang bisa maksa Allah. Nah, larangan di hadis ini,
Kenapa kita tidak boleh berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya. Larangan ini secara makna aslinya bermakna keharaman. Hukumnya adalah haram. Tidak diperbolehkan. Tapi kan ada ini, ada doa. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika kita menjenguk orang sakit. Doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa, mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa insyaallah. Ada kata-kata insyaallah-nya. Berarti yang dilarang di hadis yang pertama ini bukan haram dong. Nah, ini tidak bisa dijadikan penyanggah akan larangan tersebut. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, beliau mengakhiri ucapan dengan insyaallah karena memang beliau SAW tidak tahu pasti apakah dosa orang sakit tersebut memang benar-benar terhapus dengan penyakitnya ataukah tidak. Makanya Nabi SAW mengucapkan tahurun insyaallah, semoga ini jadi penggugur dosa insyaallah, atau jadi penggugur dosa insyaallah, ya. Nah, sehingga beda konteksnya kalau kita berdoa, ya Allah ampuni dan rahmatilah aku jika engkau mau. Beda konteks nggak termasuk, ya. Baik. Kemudian, ya, apa yang dimaksud dengan wal yu'azzim ar-raghbah? Hendaklah dia membesarkan pengharapannya ketika berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'ta. Karena Allah tidak ada satupun yang bisa memberatkan Allah terhadap apa yang Allah berikan. Membesarkan harapan ketika berdoa, ya. Membesarkan harapan ketika berdoa. Suara kedengaran di sebelah ibu-ibu? Kedengaran, ya? Taib. Membesarkan harapan ketika berdoa itu bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan ilha. Apa itu ilha? Ilha itu artinya merengek. Merengek-rengek. Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang meminta kepadanya sambil merengek-rengek. Ya, menunjukkan hamba itu sangat butuh kepada Allah. Menunjukkan hamba itu sangat fakir. Dan dia membutuhkan Allah. Seperti anak kecil yang merengek ketika minta kepada orang dewasa, ya, kepada orang tuanya. Ya, kita saja kalau direngek-rengek sama anak, ya pasti akhirnya luluh juga. Ini manusia. Allah lebih rahmat lagi kepada hamba-hambanya melebihi rahmat seorang ibu kepada anaknya. Maka Allah senang. Ya, Allah suka kalau ada hambanya yang melakukan ilha, merengek-rengek tak kalah meminta kepada Allah. Nabi SAW bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Allah itu akan murka kepada siapa saja yang tidak memohon, tidak meminta kepadanya. Ya. Allah akan murka. Beda kalau manusia. Semakin sering kita minta, ya, terkadang malah dia murka sama kita. Tapi kalau Allah enggak, justru kalau kita enggak minta sama Allah, Allah murka. Karena Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Hamid. Allahu Akbar. Baik. Kemudian, ya, membesarkan harapan, membulatkan tekad dalam berdoa itu bisa diwujudkan dengan meminta dengan penuh keyakinan. Mintalah kepada Allah, minta apa saja tanpa harus merasa bahwa permintaan kita itu terlalu besar, jangan. Ya. Jangan merasa tak kala kita minta kepada Allah, ya Allah, permintaan aku terlalu besar, jangan. Betapa banyak perkara yang kita secara logika manusia itu mustahil, tapi Allah akan kabulkan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, atahza'u bid-du'a wa tasdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau meremehkan sebuah doa dan menyepelekannya? Apakah engkau enggak tahu the power of doa? Apakah engkau enggak tahu kekuatan dari doa itu seperti apa? Ya, maka judul kajian kita apa? The power of doa. Ya. Kekuatan dari sebuah doa. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Wa ma tadri bima sana'ad du'a. Tidakkah engkau tahu bagaimana kekuatan dari doa itu sendiri?
Banyak hal yang kita sangka mustahil, tapi bisa terwujudkan dengan doa yang kita panjatkan kepada Rabbul Alamin. Kita meminta bukan kepada makhluk yang lemah, tapi kita meminta kepada Zat yang maha besar, maha perkasa, maha kaya, kepada Malikin Nas, Ilahin Nas. Taib. Kemudian kembali ke pembahasan kita. Kenapa berdoa ya dengan cara seperti mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, itu dilarang? Ada 4 alasan paling tidak kenapa hal tersebut dilarang. Ya, ada 4 alasan paling tidak mengapa hal tersebut dilarang. Pertama, ucapan seperti itu ya mengesankan bahwasanya seorang hamba itu enggak butuh sama Allah. Ya Allah, kasihlah aku rezeki jika engkau berkehendak. Seolah-olah kalau Allah enggak hendak kasih rezeki ya enggak masalah. Ini menunjukkan apa? Kesannya hamba itu enggak butuh sama Allah, dan ini suatu adab yang kurang, bahkan dikatakan tidak beradab sekali kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini adalah kesalahan fatal. Kenapa? Manusia siapapun dia, sekaya apapun dia, sebanyak apapun harta dia, pasti sangat fakir mutlak, sangat membutuhkan Allah tabaraka wa taala dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan atas apapun. Manusia itu sangat membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa lancangnya seorang hamba yang dia tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Betapa lancangnya seorang makhluk yang hina yang dia tidak butuh kepada Rabbul Alamin. Kemudian ini alasan pertama, kenapa tidak diperbolehkan. Alasan kedua, ya, kenapa ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak itu tidak diperbolehkan? Karena itu kesannya seolah-olah Allah sulit mengabulkan permintaan kita. Kala. Ya. Enggak. Allah tabaraka wa ta'ala sangat mudah bagi Allah mengabulkan permintaan kita apapun yang kita minta. Pernahkah dengar sebuah hadis qudsi tentang kekayaan yang Allah miliki? Hadisnya adalah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, dalam hadis qudsi Allah berfirman, hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dari kalian, generasi pertama dari kalian, sampai generasi terakhir dari kalian, manusia, jin. Bayangkan, generasi pertama, generasi terakhir, tidak hanya golongan manusia, golongan jin sekalian, ya. Qamu fi sa'idin wahidin. Mereka semuanya berdiri di tempat yang satu. Semuanya. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian mereka minta kepadaku, minta hajat mereka, semuanya satu persatu aku berikan hajat mereka. Aku berikan permintaan mereka. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Mana qasa dzalika mimma indi. Gak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Ya, bayangkan, bukan selinggau kita berbicara, bukan se-Sumatera Selatan, bukan se-Indonesia, bukan sedunia, bukan. Tapi generasi manusia dari pertama, dari Adam sampai terakhir nanti, tidak hanya manusia, ditambah golongan jin, ya, mereka kumpul di satu tempat, kemudian minta kepada Allah, dan Allah kabulkan semua permintaan mereka. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Allah katakan demikian. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Kecuali seperti berkurangnya air apabila seperti berkurangnya air, seumpama air yang menempel di sebuah jarum apabila jarum tersebut dicelupkan ke dalam lautan. Ya. Kita celupkan jarum ke dalam lautan, kita angkat, ada air yang menetes. Ada air yang terambil dari laut, tapi netes lagi ke bawah biasanya, kan seperti itu. Jadi itu ibarat kekayaan Allah dengan permintaan seluruh makhluknya. Ya, sangat luas sekali, sangat maha kaya sekali. Taib. Maka Allah itu Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin,
yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Dan Nabi kita SAW bersabda, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqah sahaul laili wan nahar. Tangan Allah itu selalu penuh, tidak akan terkurangi oleh pemberiannya. Allah selalu memberikan kepada makhluknya rizki siang dan malam, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaqid ma fi yadihi. Tidakkah kalian lihat, tidakkah kalian hitung-hitung, kalian bayangkan apa yang telah Allah berikan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Semua itu tidak akan mengurangi yang berada di tangan Allah sedikit pun. Ya. Kita manusia merasa sudah banyak, punya rumah, punya kendaraan, seolah-olah kita sudah menjadi makhluk yang kaya, ya, nggak butuh lagi dengan Rabbul Alamin. Kalla, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil secuil dari harta kita tersebut. Secuil bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kipasnya arah ke situ bisa enggak? Arah ke situ, baik. Kemudian tak kala kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka mintalah, ya, dengan perasaan bahwasannya Allah akan mengabulkan doa kita, dan sangat mungkin bagi Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengabulkan semua permintaan kita. Jangan samakan kita minta sama Allah dengan kita minta sama manusia. Kalau kita minta sama manusia, terkadang kita songkat, ya. Ngapa? Ya karena namanya makhluk itu lemah. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rezeki dari Allah, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Alhamdulillah. Baik. Kemudian, ya, tadi alasan kedua. Alasan ketiga, kenapa kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ucapan itu mengesankan bahwasannya Allah itu bisa memberi dengan terpaksa, dan bahwasannya ada yang bisa memaksa Allah untuk memberi, dan ini sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Nabi kita sudah mempertegas, fa innallaha la mukriha lahu, enggak ada yang bisa memaksa Allah sedikit pun. Beda dengan manusia, ya, beda dengan manusia. Terkadang manusia itu ada yang memberi karena terpaksa, ya, ada yang memberi karena terpaksa. Ya, daripada aku diganggu, ya terpaksa aku kasih, misalkan, ya. Daripada dia minta terus sama aku, ya terpaksa aku kasih. Kan seperti itu. Terkadang makhluk seperti itu, tapi tidak dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat, ya, ucapan ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak, itu sesuatu yang secara rasio kita sia-sia. Kenapa? Untuk apa kita mengucapkan hal tersebut? Bukankah Allah sendiri yang mengabulkan doa itu? Ya. Dan memang atas kehendak Allah doa itu terkabul. Kenapa kita mesti ucapkan? Seolah-olah kita mendikte Allah tabaraka wa ta'ala. Doa itu mau dikabulkan atau tidak, itu kan kehendak Allah. Di surah Al-An'am ayat 61, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Hendaknya hanya kepada Allah lah engkau minta pertolongan. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan hilangkan mara bahaya yang kamu minta kepadanya. Dan kamu melupakan apa yang kamu persekutukan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi, ya, tak kala berdoa, maka pastikan kita dalam keadaan yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu, apa hukum doa yang diakhiri dengan insya Allah? Ya. Apa hukum doa yang diakhiri dengan insya Allah? Maka dirinci. Apabila langsung ditujukan kepada Allah,
Seperti orang mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, maka yang ini adalah haram, nggak boleh. Ya, sesuatu yang haram. Yang kedua, kalau tidak ditujukan langsung kepada Allah, seperti kita mengatakan, semoga Allah merahmatimu, insya Allah, semoga Allah menyembuhkanmu, insya Allah. Ya. Nah, model kedua ini ucapan yang banyak terdengar di tengah-tengah masyarakat. Maka para ulama membaginya menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Ya. Kenapa? Karena yang dilarang itu kalau langsung kepada Allah, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Ya Allah ampuni aku insya Allah misalkan. Nabi SAW juga berdoa kan ketika mendoakan orang sakit, la ba'sa tahurun insya Allah. Nah, kemudian mengucapkan insya Allah jika diniatkan untuk memperoleh keberkahan, bukan untuk menggantungkan kepada kehendak Allah, ini sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Wa qalu dukhul misra insyaallah aminin. Dan kedua orang tua Yusuf berkata, masuklah kamu negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dalam ayat lain, Al-Fat ayat 27, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Kalian akan pasti masuk dalam Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Al-Quran ada redaksi seperti itu. Ucapan yang tidak langsung, ya. Seperti kita mengucapkan apa tadi? Semoga Allah menyembuhkanmu insya Allah. Pendapat pertama boleh. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh, haram juga. Meskipun tidak langsung kita mengarahkan doa itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Ya. Karena menggantungkan permintaan yang kita munajatkan kepada Allah dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, apa bedanya dengan kata ganti yang lain yang dilarang? Tidak ada bedanya sebenarnya. Adapun doa Nabi la ba'sa tahurun insyaallah, memang dalam kondisi baginda Nabi SAW tidak mengetahui orang sakit tersebut apakah benar-benar dosanya itu sudah tahurun, sudah bersih dengan penyakitnya ataukah tidak. Makanya dikatakan tahurun insyaallah, dosa-dosamu dihapuskan insyaallah, karena memang kita nggak tahu, ya kan? Ini bedanya, ya. Maka tak kala kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mintalah dengan langsung dan dalam keadaan yakin doa kita akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti sabda Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, minta sama Allah itu dalam keadaan yakin doa-doa kita itu akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Lihat nih, Allah itu nggak akan mengabulkan doa dari hati yang ghafilin lahin, yang lalai lagi ragu-ragu. Kalau kita ragu dengan doa kita sendiri, ya, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Maka berdoalah kepada Allah dalam keyakinan bahwasanya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tak kala kita berdoa, baik berdoa mendoakan diri sendiri ataupun orang lain, ya, nggak perlu lagi kita menambah ucapan insya Allah, ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga, sudah cukup, ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga insya Allah. Nah, ini yang kita bahas. Ada tambahan insya Allahnya itu seolah-olah nggak yakin, ya, seolah-olah nggak yakin. Taib. Selesai dari pembahasan kita, sekarang kita berbicara tentang adab-adab dalam berdoa. Ya. Ada adab-adabnya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah dalam berdoa itu. Ya, ada adab-adabnya tak kala kita meminta kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita beradab tak kala minta kepada sesama makhluk, maka Rabbul Alamin lebih pantas lagi kita untuk beradab dengannya. Yang pertama, ya, adab-adab yang harus dijauhi tak kala berdoa. Tak kala berdoa itu jauhi hal-hal ini. Yang pertama, berbuat syirik dalam berdoa. Minta kepada selain Allah.
Padahal Allah yang mengabulkan semua doa. Ya. Baik minta kepada nabi, minta kepada malaikat, minta kepada wali atau ke makhluk lainnya selain Allah, itu adalah kesyirikan. Kalau mau berdoa, ud'uni astajib lakum, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Minta kepadaku, aku kabulkan. Ya, mintalah langsung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus dijauhi tak kala berdoa, ya, jauhi berdoa dengan kezaliman atau berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Doa bernadakan jelek, tujuan jelek itu jauhkan. Ya. Ketika ada hati kita alangkah kotor sambil berdoa baik untuk yang jelek-jelek. Ngapa tidak doakan yang baik gitu loh? Ya. Seperti apa contohnya? Ya Allah, mudah-mudahan dia pisah dari suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan dia cerai dengan suaminya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau berdoa agar orang silaturahminya putus. Ya Allah, mudah-mudahan dia ribut dengan kakaknya. Mudah-mudahan dia beribut dengan mertuanya. Ya. Ini doa yang terlarang. Dan yang semisalnya. Baik. Kemudian ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang harus dijauhi juga ketika berdoa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Di antaranya dalam redaksi doa berlebihan. Contoh, ya Allah jadikanlah aku nabi. Ya. Ya Allah jadikanlah aku nabi. Ini enggak boleh doa seperti itu. Ya Allah jadikanlah aku malaikat misalkan. Enggak boleh. Ya. Ya Allah jadikanlah aku bidadari surga. Boleh enggak, Bu? Hah? Boleh kalau yang itu, enggak berlebihan. Ya. Ada peluang kita jadi bidadari surga. Tapi kalau jadi malaikat, jadi nabi, tidak peluang. Ya. Atau berdoa dengan doa dalam Al-Quran, tapi ini nggak pantas untuk kita. Ada doanya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Surat Sad ayat 35. Ya. Ini doanya Nabi Sulaiman, tapi nggak pantas kalau kita yang mengucapkannya. Surat Sad ayat 35. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Ya, ini doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampunilah aku dan aku minta kepadamu kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Kalau kita baca doa ini namanya lebay. Ya, itu doanya Nabi Sulaiman. Dan Allah telah berikan itu kepada Nabi Sulaiman. Kerajaannya itu tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun sepeninggal beliau. Ya. Surat Sad ayat 35. Ya, surat Sad ayat 35. Atau berlebihan dalam berdoa, ya, terlalu detail. Apa contohnya? Terlalu detail dalam berdoa. Ya Allah, aku mohon kepadamu istana di surga, di dalamnya ada 20 bidadari berambut pirang, di depannya ada sumur sedalam 1000 meter, 15 pohon duren. Misalkan, tidak boleh. Ya. Terlalu berlebihan, terlalu detail. Cukup kita minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Karena kenikmatan surga sangatlah luar biasa dan tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Ya. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya yang mendekat. Ya, kalau di apa namanya, di dunia kita pengen buah, kalau nggak beli supermarket langsung ke batang, kalau nggak manjat dia kita pakai apa namanya ini apa satang, ya, seperti itu, jala, ya, jala bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau di surga buahnya mendekat, kita pengen makan buahnya yang mendekat, ya, bayangkan, bukan pelayan yang mendekat bawa buah, tapi buahnya langsung yang mendekat, ya. Nah, ini surga yang kenikmatannya tidak pernah terbayangkan oleh siapapun, ya, sehingga yang harus dijauhi juga dalam berdoa, berlebih-lebihan dalam berdoa. Salah satunya redaksi doanya jangan berlebihan. Kemudian yang harus dijauhi dalam berdoa yang keempat adalah ragu-ragu dalam berdoa dengan berkata insya Allah atau jika engkau berkehendak. Ya, ketika kita minta kepada Allah jangan tambah kata-kata itu. Karena Allah pasti mengabulkan doa kita. Baik. Kalau tadi yang harus dijauhi 4. Sekarang yang harus dilakukan tak kala kita berdoa. Yang harus kita lakukan tak kala kita
berdoa. Yang pertama al-ilha. Ilha itu merengek-rengek. Ya. Merengek-rengek dalam berdoa. Kalau perlu keluarkan air mata. Ya. Itu memang adab berdoa, bukan orang berlebihan. Kalau kita lihat orang berdoa menangis misalkan, itu memang dia sedang melakukan adab dalam berdoa. Ya. Kalau kita nggak bisa nangis, jangan kita hasad lihat orang yang nangis. Siapa tahu hati kita sudah terlalu keras sehingga nggak bisa lagi menangis ya dalam berdoa. Baik. Kemudian diantara adab dalam berdoa juga mengulangi doa itu 3 kali. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan wa kana idza da'a da'a salasan. Nabi itu kalau berdoa beliau mengulangi redaksinya 3 kali. Wa idza sa'ala sa'ala salasan. Dan ketika beliau minta juga meminta dengan pengulangan 3 kali. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dia dari siksa api neraka. Ya. Jadi ada dasarnya pengulangan 3 kali redaksi doa itu ada dasarnya. Ya, karena Nabi melakukan demikian menurut Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga ya, yang harus kita lakukan tatkala berdoa adalah husnuzon. Yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana hadis Nabi tadi. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah sama Allah, berdoalah dengan Allah dalam keadaan yakin doa itu pasti makbul. Ya. Kalau kita dewek ragu dengan doa kita, cak mana Allah nak ngabulkan doa kita? Ya kan? Kita beda yakin dengan doa kita, dengan permintaan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana Allah yakin ingin mengabulkan doa kita? Kita saja nggak yakin dengan Allah. Itu logika sederhananya. Baik. Kemudian di antara adab berdoa yang harus kita lakukan adalah memulai doa itu dengan pujian bagi Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Memulai dengan tahmid, dengan salawat, ini adab di antara berdoa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran, muwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida misalkan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kemudian kita bersalat Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Kemudian kita sebutkan hajat kita. Ya Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi mulai dengan tahmid kemudian selawat baru sebutkan hajat kita. Ini adab kita dalam berdoa, ya. Kemudian memilih waktu yang bertajab, yang mustajab ya. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Apa saja itu? Sepertiga malam terakhir. Apalagi? Waktu lagi sujud. Lagi sholat itu lagi sujud itu waktu mustajab. Ya. Kemudian antara azan dan iqamah untuk yang berjamaah di masjid. Kemudian yang sore hari pada asar di hari Jumat. Ya, berdoa di waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu mustajab. Ya. Waktu turunnya hujan, apalagi kita lagi musim hujan nih, berdoa. Ya. Allahumma shayyiban nafi'a, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Jangan enggak berdoa kayak banjir berentum. Ya kan? Banjir kan terjadi di mana-mana. Kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena banjir, Allah jadikan musibah ini yang menimpa mereka sebagai sebab dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah angkat derajat mereka lebih baik lagi setelah musibah ini. Tapi kemudian yang keenam ya, kalau memang kita mampu dan memungkinkan, pilihlah tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Kalau tadi waktu, sekarang ada tempat-tempat mustajab untuk ibadah, untuk berdoa. Ini biasanya ada banyak di tanah suci, ya. Di mana? Seperti tatkala kita tawaf di pelataran Ka'bah, itu tempat mustajab. Masya Allah, ini banyak ya kejadian doa itu langsung dikabulkan saat itu juga. Ya, kami waktu tawaf itu pernah terinjak kakinya, tidak tahu oleh siapa, keseliu. Ya, langsung berdoa, ya Allah kaki aku keseliu, tolong sembuhkan ya Allah. Seketika itu juga, tidak lama, tidak nyampe hitungan mungkin 5 menit ya, langsung kaki itu seperti nggak pernah keseliu sebelumnya. Ya, padahal tadinya sebelumnya sempat agak susah ngangkat kaki itu karena keinjek. Tapi langsung berdoa di situ, langsung Allah kabulkan. Ya, ketika kita sedang berada di area Ka'bah.
Kemudian di Arafah. Ya, ini tempatnya mustajab. Di Multazam, Multazam itu dinding Ka'bah, ya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu area dinding itu namanya Multazam. Itu kalau berdoa di situ tempelkan pipi dan dada kita berdoa, ya Allah, ya, seburkan hajat kita, itu langsung dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu di Multazam. Orang-orang banyak fokusnya ke Hajar Aswad. Ya. Sehingga di situ penuh, ramai, berdesak-desakan orang untuk Hajar Aswad. Di Multazam itu penuhnya karena orang ingin ke Hajar Aswad itu. Kalau kita bisa ke Multazam, ya, itu subhanallah, ya, masya Allah, doa kita makbul, ya, pasti Allah kabulkan. Dan kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke Multazam ketika lagi di sana. Ya. Karena kenapa? Memang suasana sangat berdesak-desakan. Orang berebutan untuk ke Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad itu, ya, menciumnya pun hanya hukumnya apa? Sunnah. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Sedangkan menzolimi orang lain, dorong-dorong orang lain, ya, apalagi kalau yang dorong itu wanita, itu kan hukumnya haram. Ya, jangan sampai kita mengajar yang sunnah tapi dengan melakukan yang haram. Ini salah kaprah, salah prioritas dalam beribadah. Ya, mending kita ke Multazam sambil menjaga agar tidak menzolimi atau dizolimi orang lain. Di situ tempat kita mustajab doanya, ya. Kemudian antara Safa dan Marwah ini juga tempat mustajab. Makanya banyak-banyak doa di situ. Doa dengan doa sendiri. Ya. Memang ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Dan kita berdoa dengan doa-doa yang lain setelah zikir tersebut, ya. Ketika berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah, ya. Doa apapun, nggak usah nunggu ustaz pembimbingnya mimpin doa, nggak perlu. Doa sesuai hajat kita, kebutuhan kita. Ya. Karena ada orang yang sia-sia melakukan hal ketika dia sedang sa'i. Macam-macam lah yang dia lakukan, ya. Ada yang dia bernasyid, ada yang dia melakukan zikir-zikir berjamaah, yaitu zikir-zikir memang berpahala, ya. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang kurang tepat juga, nanti itu bisa mengurangi pahala atau mungkin bahkan tidak dapat pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan salah zikirnya, tapi salah tata caranya. Ya, apalagi zikir sampai mengganggu orang lain, ya. Nah, dan tempat-tempat mustajab yang lainnya. Baik. Kemudian, ya, ketika kita berdoa, di antara adabnya juga bertawasul. Tawasul dengan apa? Dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya, ya, doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, Allahumma birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu aku beristighatsah, aku memohon pertolongan, ya. Perbaikilah keadaanku seluruhnya dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sedikit pun. Karena kita nggak mampu ngurus diri kita sendiri. Kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita nggak mampu untuk membuka mata kita sendiri. Nggak usah yang lain, membuka mata itu kita nggak mampu kalau bukan rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adab-adab dalam berdoa. Kemudian, ya, berkaitan dengan doa, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah, doa itu suatu perniagaan yang tidak akan merugi. Kenapa? Terkadang orang ngeluh, aku lalamunnya berdoa, tapi belum Allah kabulkan. Maka ketahuilah, ya, sesungguhnya doa kita itu sendiri adalah ibadah. Dalam artian tak kala kita berdoa, kita sudah dapat pahala. Doa itu dikabulkan atau tidak, perbuatan kita berdoa, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa manusia yang paling banyak berdoa? Nabi SAW. Kenapa beliau banyak berdoa? Karena beliau paham doa itu adalah ibadah yang paling agung. Menunjukkan seorang hamba itu benar-benar butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya hamba yang paling banyak berdoa itu adalah Nabi SAW, karena beliau tahu urgensinya berdoa, the power of doa. Ya, kekuatan doa beliau paham.
Karena ibadah, sejatinya ibadah itu apa sih? Kita ini mengakui diri kita itu lemah, diri kita itu butuh, diri kita itu fakir, diri kita itu hina. Dan itu semua tampak dalam kita berdoa itu. Makanya nggak boleh kita doa itu kepada selain Allah. Ya, manusia itu sudah Allah muliakan. Nggak boleh dia merendahkan dirinya di hadapan makhluk siapapun itu. Kalau dia ingin berdoa, berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna du'a huwal ibadah, kata baginda Nabi SAW. Doa itu adalah ibadah. Ya. Karena dengan doa kita menunjukkan kita hamba yang butuh kepada Allah. Kita hamba yang fakir kepada Allah yang maha kaya. Ya. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha memberikan rizki. Allah yang maha mengampuni semua dosa-dosa. Maka kesyirikan yang paling fatal, kesyirikan yang paling jelek adalah seseorang berbuat syirik dalam berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, Al-Ahqaf 35 mengatakan, "Waman adallu," siapa yang lebih sesat, yang paling sesat, adallu. Ya. Siapakah yang lebih sesat? Mimman yad'u min dunillahi, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Itulah makhluk yang paling tersesat. Ya, berdoa kepada selain Allah. Makhluk nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa menolak mudarat. Semua itu terjadi dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang harus kita pahami tentang doa juga, terkadang Allah mengabulkan doa itu tidak langsung sesuai dengan yang kita minta. Makanya kita dalam keadaan yakin doa kita dikabulkan, iya. Tapi harus kita paham, pengabulan doa itu, ya, doa itu dikabulkan bisa dari salah satu dari 3 hal. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Perhatikan redaksi hadisnya. Ma min muslim yad'u, tidaklah seorang muslim berdoa bi ismin, ya, laisa bi ismin wala bi qati'atir rahim, dengan doa yang tidak mengandung dosa dan doa yang tidak memutus silaturahmi, illa a'tahu ihda salasin, melainkan Allah akan memberikan bagi dia salah satu dari 3 perkara ketika dia berdoa. Dengan syarat doa yang tadi bukan doa buruk, ya, doa yang mengandung dosa atau doa yang memutuskan silaturahim. Maka Allah akan berikan bagi dia 1 dari 3 perkara dari doanya itu. Apa itu? Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, Allah akan mengabulkan doanya dengan segera sesuai dengan dia minta. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah simpan pahala doa itu dan pengabulan doa itu untuk dia nanti di akhirat. Misalkan dia, Allah berikanlah aku sebuah rumah, sebuah istana, ya. Di dunia nggak pernah punya istana, tapi ternyata Allah simpan doa itu nanti dikabulkan di akhirat, dia dapat istana di surga misalkan. Ya. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, ya, wa inma an yadfa'a anhu min su'il mithli. Allah akan jauhkan dia dari keburukan semisalnya. Ya, dari keburukan semisal nilai doa tersebut. Maka ya, kalau kita mau jujur, tak kala kita berdoa, yang mana lebih kita butuhkan dari 3 poin itu? Dikabulkan sekarang, atau disimpan untuk di akhirat, atau dihindarkan dari mara bahaya semisal yang kita minta? Mana lebih kita butuhkan? Kalau keimanan kita jujur, ya, itu yang kedua lebih kita butuhkan, disimpan untuk di akhirat. Ya. Karena kenapa? Manusia ini lemah, ya. Terkadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. Terkadang kita merasa butuh ini, butuh itu. Ternyata bagi Allah enggak. Kita nggak butuh sebenarnya. Ya, maka Allah terkadang mengabulkan doa kita itu nanti disimpan untuk diberikan kepada kita di akhirat. Kalau sudah tahu demikian, cukup kita serahkan semuanya kepada Allah, ya. Serahkan kepada Allah, zat yang maha mengetahui, maha bijaksana, bagaimanapun cara Allah mengabulkan doa kita tersebut. Perhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 27, dan ini penutup majelis kita. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kalau seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, apa yang terjadi? Mereka akan melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi Allah menurunkan rizki sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki.
Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat, ya. Dan ini realita yang kita lihat di atas muka bumi ini. Betapa banyak orang punya duit, punya jabatan, punya kemuliaan, ya. Dia jadi arogan, dia jadi sombong, dia jadi zalim kepada orang lain. Alih-alih dia bersyukur dengan harta, tahta, dan jabatan yang dia miliki, ya. Maka nggak heran terkadang kita lihat perilaku orang-orang yang dia punya duit, ya. Terkadang dia ini memang arogan, nggak sopan, ya. Bahkan orang-orang yang sudah ngaji sekalipun terkadang kita dapatkan demikian, ya. Dengan duit dia pikir dia bisa mendapatkan segala yang surga seolah-olah sudah dia beli, ya, sehingga dia berhak untuk melakukan arogan kepada ustadznya sekalipun, misalkan kepada gurunya sekalipun, ya. Ini fitnah harta namanya, fitnah kedudukan, fitnah jabatan, fitnah kemuliaan, ya. Dan ini sudah Allah sebutkan di surah Asy-Syura ayat 27, ya. La basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Kalau Allah bukakan rezeki ini kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas, kelewatan di muka bumi ini, ya. Itu baru sedikit rezeki sebenarnya Allah buka, bukan semuanya. Itu pun banyak manusia yang melampaui batas, apalagi kalau semuanya, ya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ya. Manusia itu sudah pembangkang, tamak terhadap harta itu sangat luar biasa, ya. Maka berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin dan serahkan bagaimana cara mengabulkannya itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah maha tahu, Allah maha sempurna apa yang pantas dan apa yang baik untuk kita. Jangan lengah dan jangan lemah, serta jangan lelah dalam berdoa, karena seperti kata Imam Syafi'i tadi, wama tadri wama sona'at du'a. Engkau nggak tahu bagaimana kekuatan sebuah doa, ya. Dengan doa itu bisa merubah dunia dan seisinya. Yakinlah dengan doa tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Ada diskusi ibu-ibu masalah doa? Silakan. Nah, tafadhol. Baik. Cara Allah mengabulkan doa, ya. Itu ada 3. Yang pertama, Allah kabulkan langsung. Yang kedua, Allah simpan pengabulannya, dikabulkan nanti ketika kita di akhirat, ya. Jadi semacam surprise lah. Seolah-olah kok banyak sekali Allah berikan kepada kita di akhirat. Ternyata itu doa-doa kita dulu di dunia. Yang ketiga, kita dihindarkan dari keburukan senilai doa yang kita panjatkan. Ya, umpamanya kita berdoa, ya Allah, ya, berikanlah aku rumah yang besar dan nyaman misalkan. Tapi ternyata rumah kita tetap itu saja misalkan. Tapi pernahkah kita ingat mungkin suatu hari, ya, terkait yang ketiga ini, kita pernah dihindarkan dari mara bahaya. Yang kalau seandainya kita tertimpa mara bahaya itu, ya, duit untuk bangun rumah yang besar dan nyaman itu mungkin habis. Aset itu terjual semua mungkin, ya. Itu maksudnya kita dihindarkan dari keburukan semisal atau senilai dari doa yang kita panjatkan tersebut. Itu yang ketiga, ya Ibu, ya. Nah, ada lagi? Ya, itu mirip seperti redaksi doa apa? Istiqarah, ya. Allahumma in syi'ta ta'lamu anna hadza amra khairan li. Ya Allah, seandainya memang perkara ini baik bagimu, faqdurhu li, takdirkanlah dia untukku. Ya, ini boleh. Ya. Karena kita kan nggak tahu dan kita menyerahkan pengetahuan itu kepada siapa? Kepada Allah yang Maha mengetahui, dan ini diperbolehkan. Ya kan? Kalau yang pembahasan kita ini, ya, ucapan insya Allah, ucapan jika engkau berkehendak, yang mengesankan bahwasannya kita tuh nggak butuh sama Allah. Tapi kalau yang tadi nggak, beda konteksnya. Justru kita
menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah dengan menyerahkan ya hajat kita, pilihan kita kepada ilmu yang Allah ketahui dengan ilmu yang maha luas yang Allah miliki, ya, ilmu yang sangat sempurna yang Allah miliki, dan Allah memang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Baik. Gimana Bu? Anak kurang jelas Bu? Iya. 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 Baik, semoga Allah mengabulkan doanya Bu ya. Ibu ini berdoa semoga anak-anaknya secepatnya bisa mendapatkan hidayah, mengenal sunnah Nabi SAW. Ya, ini doa yang bagus ya, doa orang tua untuk anaknya, dan mudah-mudahan Allah segera mengabulkannya. Dan Allah maha mengetahui waktu yang tepat kapan untuk mengabulkan doa tersebut ya. Yang penting ibu tetap yakin dengan doa itu ya. Nggak apa-apa minta seperti itu kepada Allah ya. Dan dalam keadaan kita yakin doa kita pasti dikabulkan ya. Nggak apa-apa ya. Semoga Allah memudahkan anak-anaknya dan semua keluarga kita ya untuk mendapatkan hidayah, menempuh jalan yang lurus, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik, ada lagi? Cukup ya? Ada lagi kan? Baik, kalau nggak ada lagi, izin pamit dari majelis kita sore hari ini. Mungkin pekan depan sudah Ramadan ya. Ada info kajian Ramadan itu tetap berlanjut, tapi Sabtu pagi jam 8.30 ya. Sabtu pagi jam 8.30, harinya bukan hari Kamis, hari Sabtu ya. Harinya hari Sabtu jam 8.30 kajian Sirah Nabawiyah dan juga Kitabut Tauhid tetap kita lanjutkan di bulan Ramadan, tapi jam 8.30 di hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Selepas Ramadan kita lihat lagi keadaan ya, apakah balik lagi ke Kamis sore ataukah tetap bertahan di Sabtu pagi. Kita lihat nanti keadaan selama di bulan Ramadan ya. Tapi semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menebar benih-benih kebaikan, terus memperbaiki diri kita, mengupgrade ilmu kita, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama kita hadir di majelis-majelis ilmu, agar ilmu itu menjadi buah yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.